Para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur bersolawat dan bernyanyi lagu kebangsaan. Mereka menyambut kedatangan Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim. Politisi dan doktor lulusan American University di Washington, Amerika Serikat ini mendatangi ratusan tenda pengikut Taat Pribadi dan melihat kondisi para pengikutnya. Tak hanya itu, Marwah Daud juga menanyakan persediaan makanan bagi kebutuhan ratusan pengikut yang masih setia di Padepokan. Marwah Daud menilai sambil menunggu proses hukum Taat Pribadi, semua pengikut tidak boleh gelisah dan teguhkan prinsip. Mereka diminta melakukan sholawat agar kasus yang menimpa Padepokan segera selesai. Bungkusan berupa item serahkan sepenuhnya kepada majelis ulama. Kalau menurut Buya gimana itu? Memang ada pengadaan gimana? Nggak tahu. Saya sini fokus program dan yayasan. Pengadaan iya, penggandaan enggak. Bahwa ada iya. Selalu dengar teman-teman, pengadaan gimana itu, Bu? Serahkan ke BI. Pernah melihat Ibu Kanjeng Dimas mengeluarkan uang secara tiba-tiba? Iya, seperti yang di YouTube itu. Pihak Padepokan berharap kepolisian memberi izin Taat Pribadi melakukan ritual mendatangkan uang dan disaksikan bersama agar mempercayai kelebihan pemimpin mereka. Seruan Marwah Daud bertentangan dengan pengurus pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Padepokan Dimas Kanjeng dinilai menyalahgunakan agama untuk penipuan. Karena itu, PWNU Jawa Timur meminta pemerintah dan polisi menutup Padepokan. Sementara, pengikut Taat Pribadi yang masih berada di Padepokan segera direhabilitasi. Kalau menurut saya, Padepokan itu harus segera ditutup. Kemudian orang-orangnya segera direhabilitasir, kemudian diberikan sebuah arahan yang betul. Baik PWNU Jatim maupun PW Muhammadiyah Jatim akan bekerja sama dengan MUI untuk melakukan rehabilitasi spiritual kepada para pengikut Dimas Kanjeng yang masih bertahan di Padepokan. Irsa Piyongko, Wahyu Pratama, Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi. Wah, kita berdua hari ini ada yang beda dong pemirsa. Kita pakai batik-batik nih. Nah, kenapa coba kita pakai batik? Gimana Anissa, kamu ngeliat aku pakai batik udah kayak Bapak Agus belum? Ya jauh lah ya. Aduh, gini ternyata jauh. Hari ini pemirsa adalah Hari Batik Nasional. Yeay. Tanggal 2 Oktober. Jadi pemirsa hari ini kita wajib memakai batik ya. Mau di rumah pakai daster, pergi boleh pakai batik, pesta boleh pakai batik, bando batik boleh, sendal batik boleh. Pokoknya harus pakai batik hari ini karena Hari Batik Nasional. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia punya kewajiban untuk melestarikannya karena ini adalah warisan leluhur. Kalau bukan kita, siapa lagi yo? Benar. Jadi kalau kerja jangan cuma hari Jumat aja pakai batik. Iya. Setiap hari kalau bisa tuh pakai batik pemirsa. Boleh. Seperti Bapak yang satu ini setiap harinya tuh selalu mengenakan batik. Wah, ada Bapak Joko Widodo nih pemirsa. Tapi kali ini kita nggak akan membahas tentang batiknya, melainkan kita mau melihat Bapak Jokowi ini mau unjuk kebolehan nih dalam olahraga memanah nih pemirsa. Yang videonya ini diposting dalam video vlognya di YouTube. Tapi nggak cuma main panahan sendiri, kali ini mau melawan anaknya Kaesang. Wah, seru juga ya abis kawan Panco sekarang memanah. Coba kira-kira siapa yang menang ya pemirsa ya? Kita lihat yuk. Apa jadinya bila seorang presiden membuat video blog alias vlog? Presiden Joko Widodo memperlihatkannya lewat vlog pertamanya yang berjudul #JKV_Vlog. Olahraga memanah, fokus, konsentrasi, ada target dan sasaran. Vlog ini diunggah di akun YouTube resmi Presiden Jokowi pada Senin kemarin. Video ini sudah ditonton lebih dari 128.000 viewers dengan lebih dari 5.000 likes serta 123 dislikes. Ada lebih dari 730 komentar diunggah video ini. Presiden Jokowi tidak sendirian. Di vlog pertamanya ditemani sang putra Kaesang Pangarep yang sudah lebih berpengalaman beberapa kali membuat vlog. Aksi keduanya berolahraga panahan menjadi topik vlog berdurasi 3 menit 26 detik. Berlatar Istana Bogor, Jokowi yang berkaos putih awalnya tampak beberapa kali berlatih memanah dan berdiskusi dengan instruktur. Kaesang pun ikut mendampingi sang ayah. Jokowi dan Kaesang lalu bertanding sambil diselingi tawa. Keduanya membidik sasaran dan skor makin mengarah ke kemenangan Jokowi. Mulai dari 17-0,
250 hingga 340. Olahraga panahan ini bukan hanya sekali dilakukan Jokowi. Tetap di Istana Bogor, vlog ini juga menampilkan hari-hari lain saat Jokowi melakukan olahraga yang sama. Hingga akhirnya Jokowi menampilkan tulisan, tagar fokus, tagar konsentrasi, tagar ada target di vlognya. Seperti YouTuber lainnya, Jokowi pun mengajak like, comment, and subscribe di ujung videonya. Vlog pun ditutup dengan Jokowi yang melepaskan anak panah, namun tangannya bergetar. Keren ya videonya Bapak Joko Widodo. Memang sengaja bikin video-video seperti ini terus diposting ke YouTube tuh pemirsa biar apa ya, masyarakat itu jadi tahu kegiatan Bapak Jokowi itu di luar dinas seperti apa, dan ngerasanya itu rakyat jadi merasa deket juga sama Bapak Presiden gitu kan. Iya, nah gaya komunikasi melalui video ini Rio, pemirsa sudah dilakukan oleh putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep. Iya. Jadi udah bikin video udah banyak banget ya. Tapi kayak sama aku jauh deh. Jauh? Aku tuh bikin vlog udah sekitar 30-an pemirsa. Kamu 30-an? Iya. Aduh, ternyata Kaisang masih kalah, masih 16. Kaisang bikin video banyak lagi. Tapi ingin tahu seperti apa vlognya Kaisang, ini dia. Dalam video bertajuk Diary Anak Medok ini, Kaisang mengungkapkan jika ia akan mulai mengabadikan kesehariannya dalam video blog. Ia berniat akan menjadikan pembuatan video blog sebagai aktivitas selain kuliah. Video blogging merupakan kegiatan yang tengah marak dilakukan saat ini. Tidak mengherankan jika anak kedua Jokowi ini juga tidak mau ketinggalan. Kalian pada tanya ya, kenapa tiba-tiba aku bikin video di YouTube? Ya, kalau nggak tanya sih, ya nggak apa-apa. Tapi tetap aja aku kasih tahu. Jadi sebenarnya karena udah males tulis di blog, nah nulis itu juga butuh waktu dan males juga sih sebenarnya. Vlog berjudul Pilok Nomor 4 Adu Panco diunggah Kaisang melalui akunnya pada 2 Juli 2016. Vlog ini sukses membuat ger-geran. Betapa tidak, sang bapak yang tidak lain adalah Presiden Jokowi diajaknya main panco. Alhasil, video berdurasi 1 menit 37 detik ini sukses ditonton lebih dari 2 juta penonton. Adegan di vlog ini sangat simpel dengan gaya sederhana pula. Kaisang hanya menggunakan kaos oblong putih, demikian juga Jokowi, tambah sarung tentunya. Nah, bedanya, si anak bungsu terlihat besar dengan otot-otot yang kekar. Mau adu panco Bapak, engkol adu panco. Bani. Coba, ya. Dan bisa ditebak, Jokowi yang mempunyai perawakan kecil harus mengakui tidak bisa berbuat apa-apa saat melawan adu panco dengan Kaisang. Di akhir video, Jokowi memberikan semacam pesan moral sederhana kepada sang anak. Ya, tapi orang kuat, orang badannya besar itu belum tentu kuat. Gimana? Orang badan besar ini belum tentu kuat. Apa? Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Di antara anak Presiden Jokowi yang lainnya, Kaisang ini boleh dibilang termasuk aktif di media sosial. Di Twitter, followernya sudah mencapai 202.000 lebih. Sementara akun YouTube miliknya di-subscribe lebih dari 146.000 akun. Kini dalam vlognya, ia sudah mengunggah 16 video. Malahan nih, video berjudul Pilok Nomor 3 Pulang Rumah Diejek yang menampilkan dia diejek oleh Jokowi karena potongan rambutnya sudah menembus 1.700.000 viewers. Ceritanya nih, Kaisang baru mencukur rambut. Bukannya dipuji, Jokowi malah meledek tampilan baru putra bungsunya. Nah, cukuran kayak gini, cukuran apa tuh ini? Setelah terlebih dahulu mengamati model rambut Kaisang, Presiden Indonesia ke-7 ini tidak bisa menahan tawa ketika memegang rambut sang anak. Cukuran kayak cukuran batok. Batok kelapa. Depannya mucrit. Mucrit kayak gini ya. Awalnya Kaisang hanya diam sambil sesekali tersenyum tipis. Lama, dia tidak tahan juga untuk membalas ledekan sang ayah. Ya rambutnya bapak yang paling bagus aja.
Jokowi lalu meyakinkan sang anak, potongan rambutnya memang lebih bagus. Setidaknya rambutnya tidak tipis di samping dan tebal di atas. Potongan semacam itu memang tengah digandrungi kalangan milenials. Namun Kaisang sepertinya enggan beradu ledekan lebih lanjut. Ia memilih mengalah pada Jokowi dengan mengakui potongan rambut sang ayah lebih apik ketimbang rambutnya. Tidak hanya membuat video sendiri, Kaisang pun tidak sungkan untuk berbaur dengan YouTuber lainnya. Salah satunya berkolaborasi dengan Chandra Leo yang akunnya dikenal Tim Tuan. Komunikasi unik Kaisang dengan sang ayah melalui video blogging memang apa adanya. Gaya Presiden Jokowi yang biasa tampil dengan kemeja batik dan wajah serius serta pengawalan pas pampres, mendadak citranya diputar 180 derajat di vlog Kaisang. Kaisang menunjukkan ayahnya adalah manusia biasa yang bisa melakukan hal-hal sederhana dan dekat dengan buah hatinya. Ini juga sukses memendekkan jarak antara presiden dengan rakyatnya. Tim Liputan Trans 7. Waduh, kayaknya semua orang udah eksis punya vlog. Kapan aku dibuatin sama kamu vlog? Kan Tapi ini kalau rajanya vlog bener, nih. nanti kita mau bikin vlog bareng nih pemirsa. Tapi kalau mau bikin vlog, kamu harus ada temanya dulu, harus beda daripada yang lain. Apa temanya, mau bikin vlog ngapain dulu nih? Nanti kan bisa dipikirin, tapi misalnya contohnya setelah ini kan kita ada berita tentang olahraga udara. Nah, kalau misalnya aku join nih olahraga udara, difilmin, masukin vlog, keren bisa. banget Kamu lagi kan? main para layang, terus kamu bikin vlog, masukin di YouTube. Kalau kamu mah pasti penontonnya udah pasti banyak banget lah. Ya, belum tentu juga, Kita harus lihat bagus nanti, juga. ya. Nah, tapi kita kan ngomongin soal wingsuit dan para layang yang pakai kostum nih, olahraga udara. Karena pekan lalu nih pemirsa ada aneka kompetisi udara nih, olahraga udara itu digelar di beberapa negara ya. Iya. Salah satunya ada wingsuit itu yang dia tuh terbang tapi cuma mengandalkan baju dong, yang begini tuh yang bisa membelah udara, itu keren banget. Aduh, keren dan berbahaya ya. Tapi memang ini walaupun kelihatannya fun, kelihatannya seru-seruan, tapi sebenarnya mereka mengadakan ini juga memperhitungkan sisi keamanannya, nggak sembarangan. Itu yang paling di udara penting. loh soalnya, ya kan? Saya kita lihat ya beritanya, ini dia. Kompetisi olahraga terbang gaya bebas tingkat dunia digelar di pegunungan Yunnan, Tiongkok pekan kemarin. 50 atlet dari 20 negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Afrika Selatan mengikuti kompetisi ekstrim ini. Setiap tim harus membuat rute terbang dan metode terbang pilihan sendiri. Baik aksi terjun payung, wingsuit, gantole maupun olahraga terbang lain, semua harus didokumentasikan dan hasilnya akan dinilai oleh peserta lain. Sementara itu lomba balon udara tingkat dunia telah berakhir. Atlet dari Swiss, Frieden dan Wittprachtiger keluar sebagai juara setelah berhasil menjadi tim pertama yang masuk wilayah garis finish di Yunani dan mengarungi lautan Adriatik, Italia. Lomba balon udara tingkat dunia ini dimulai dari Jerman sejak 18 September lalu. Puluhan atlet dari 12 negara mengikuti kompetisi tersebut dan lomba balon udara berikutnya akan digelar 2 tahun mendatang di Swiss. Masih dari olahraga udara, para pemain para layang, terjun payung dan balon udara akhir pekan lalu berkumpul di jalur pegunungan Alpen, Prancis. Sekitar 10.000 atlet itu merayakan festival udara Saint-Hilaire de Touffet. Dalam festival ini, sejumlah atlet para layang memperlihatkan keahlian mereka dengan terbang menggunakan kostum yang unik, seperti naga dan kelelawar. Namun, maraknya aksi teror yang terjadi di Prancis dan Eropa membuat festival udara ini dijaga ketat oleh polisi. Ya, pemirsa, sekarang kita update dulu soal teknologi. Nah, sekarang ini ada nih kalau untuk Anda semua yang males sekali ngantri, ada teknologi baru ngantri sambil duduk. Itu gimana? Maksudnya pakai apa? Ngantri kan pasti berdiri tuh. Ini duduk berarti harus bawa kursi atau gimana? Aku kurang paham, tapi kemungkinan duduk tuh kursinya bisa jalan mungkin. Oh, jadi kalau udah waktunya dia maju, kursinya akan jalan sendiri. Jadi kita tinggal duduk doang gitu Kita ya? selalu bahas ya teknologi membuat kita semakin malas ya. Bener, Tinggal duduk, tenang, dia jalan. Ya, tapi yang satu ini juga bikin males tapi aman juga. Jadi biasanya kan kita kalau lagi nyetir mobil tuh kan suka main handphone. Nah, kali ini itu ada proyektor kecil yang bisa membantu kita tuh melihat aplikasi handphone tuh dari kaca mobil. Jadi kayak semacam proyektor gitu ya? Iya. Itu bahaya nggak sih? Tapi sambil nyetir depannya ada kayak proyektor gitu. Sebenarnya sih agak sedikit bahaya juga, cuman bedanya handphonenya di sini, gambarnya di depan Jadi kaca depan gitu ya. Nah, yang satu lagi ini juga untuk Anda yang malas naik sepeda tapi malas ngayuh. Mau naik sepeda tapi malas ngayuh.
Jadi ada roda tenaga listrik. Jadi kalau punya seller tinggal dipasangin aja, dia bisa jalan sendiri. Iya kan? Teknologi ini memang canggih-canggih banget ciptaan manusia untuk mempermudah kita dalam kehidupan ini. Coba kita lihat seperti apa sih? Memakai konsep self-driving atau mengemudi sendiri secara otomatis, perusahaan Jepang Nissan mengklaim teknologi produk ini akan digandrungi masyarakat di masa mendatang. Kursi ini dipromosikan bisa mempermudah seseorang saat sedang melakukan antrian. Dengan sensor, kursi ini akan menyesuaikan posisinya terhadap kursi-kursi lain di sekitarnya, sehingga mempertahankan formasi barisan dan antrian yang telah ada. Meski masih dalam tahap uji coba, Nissan mengaku akan menjual produk ini jika animo konsumen tinggi. Buat Anda yang suka menggunakan telepon pintar saat berkendara, alat yang satu ini mungkin akan sangat membantu. Perkenalkan Hoodly, sebuah proyektor mini yang akan menampilkan aplikasi yang ada di telepon pintar Anda langsung di depan kaca kendaraan. Jadi saat mengemudi, Anda tidak perlu kehilangan fokus jika ingin melihat telepon seluler, karena Hoodly akan menampilkannya langsung di depan mata. Tidak perlu lagi repot-repot jika ingin melihat aplikasi peta seperti Waze atau Google Maps dan aplikasi laporan cuaca. Bahkan, jika dihubungkan dengan mobil Anda, Hoodly bisa menampilkan jumlah bensin, jarak kilometer, serta kecepatan kendaraan. Hoodly masih mengandalkan fitur perintah suara yang ada di telepon pintar, jadi cukup berbicara saja, maka aplikasi yang diinginkan akan dijalankan sambil Anda mengemudi. Rencananya Hoodly akan dijual dengan harga $179 Amerika atau sekitar Rp2.300.000 dan akan memulai pengiriman pertamanya di bulan Desember 2016. Siapa suka bersepeda tapi malas mengayuh? Nah, mungkin saatnya Anda melengkapi diri Anda dengan Gio Orbital. Yap, roda yang satu ini memang sangat istimewa. Dalam beberapa menit saja, Gio Orbital akan merubah sepeda biasa yang biasa digunakan sehari-hari menjadi sebuah kendaraan elektrik. Cukup ganti ban depan sepeda Anda, maka Gio Orbital mampu membawa Anda melesat hingga kecepatan sekitar 30 km per jam. Hehehe. Gio Orbital didesain menggunakan mesin listrik 500 watt dan diperlukan baterai lithium-ion sebagai sumber tenaga. Ia memakai ban yang terbuat dari busa khusus dan anti kempes jika terkena barang tajam seperti paku. Rencananya, Gio Orbital akan dipasarkan mulai bulan Februari 2017 dan akan dilepas ke pasaran dengan harga $799 Amerika atau sekitar Rp10.400.000. Weh, bagaimana? Anda tertarik memilikinya? Wah, yang namanya perkembangan teknologi ini selalu membuat saya berdecak kagum. Inovasi-inovasinya itu selalu mempermudah hidup manusia. Betul, dan memang apa ya, teknologi ini sengaja dibuat itu untuk mempermudah kita. Kita dibikin nggak repot gitu. Jadi semuanya ya benar itu tadi. Agak sedikit malas ya. Agak sedikit lama jadi lebih malas ya manusia ya. Mudah-mudahan sih nanti teknologi itu ada di Indonesia nih pemirsa tahun depan ya. Tahun depan nih? Tahun depan. Kamu bisa yakin nggak? Ya. Insya Allah ya. Tapi kalau kita ngomongin berita yang satu ini pemirsa pasti akan bikin kita itu gemas melihat ulah dari hewan yang satu ini. Apa ya? Ada tuh di belakang. Kelihatan kan? Ada panda yang lucu banget nih. Kamu tahu nggak panda ini mau ngapain? Mau ngapain dia? Mau sit up. Mau sit up. Padahal saya tuh kadang-kadang suka bingung, mereka makannya bambu tapi mereka tetap aja gembul. Bener. Nah, sekarang mungkin mereka ingin sit up biar agak sedikit kurus, langsing, six pack gitu mungkin ya. Itu tadi. Tapi kita nggak akan dibikin gemas dengan panda yang satu ini, tapi ada panda-panda atau bayi panda. Ini ada 23 nih pemirsa. 23 bayi panda. Itu gimana pengen ngambil satu-satu? Boleh nggak sih dibawa pulang? Boleh. Ya? Tapi lihat dulu ya. Iya. Ini dia. Seekor panda terlihat sedang melakukan gerak dari bambu. Tingkah laku panda yang sedang berolahraga ini seketika menarik perhatian pengunjung Pusat Penelitian Panda di Chengdu, Provinsi Sichuan, Barat Daya Tiongkok. Sementara di Chengdu, Tiongkok, kita tidak hanya akan melihat satu panda, tapi 23 ekor bayi panda. Semua panda ini baru berusia 1 hingga 4 bulan dan langsung menjadi pusat perhatian pengunjung. Panda yang lahir tahun ini jumlahnya hampir 2 kali lipat tahun lalu. Para ahli menganggap ini adalah perkembangan yang baik dalam teknologi pengembangbiakan panda.
Sejak dibangun 30 tahun yang lalu, pusat pengembang biakan ini sudah melahirkan 176 ekor panda raksasa dan merupakan pusat pengembang biakan panda terbesar di dunia. Baunya nih kayak enak banget deh. Apaan sih itu? Sambal. Kalau misalnya nih makan tanpa sambal itu bagaikan langit tak berbintang. Langit tak berbintang. Katanya kan tukang makan harus makan pakai sambal, cobain deh nih. Aduh. Nih sarapan dulu nih roti pakai sambal. Roti goreng pakai sambal. Ayo cobain. Kamu gak usah ngomongin sambal sama aku deh. Semua sambal dari seluruh Nusantara itu udah aku cobain semua nih Mirsa. Mau level pedas apapun udah masuk ke mulut aku. Oke, kalau gitu cobain yang satu ini. Nih, pakai ini nggak? Jangan. Sambal apa sih coba? Cobain pakai roti. Gak pedes tuh. Karena kalau nggak yang asli rawit itu kadang nggak pedes sih pemirsa. Apalagi kalau udah yang kemasan. Ya biar aja, begini. biar dia bicara terus cobain. Kan? Pusat. Mau kemana yuk? Kenapa? Pedes banget ini yuk. Ah kan, so tau sih. Jangan sembarangan nih sambal acar. Kalau kepedesan, bukan yang itu. Pemirsa kalau misalnya kepedesan di rumah, langsung ambil susu, minum susu. Karena susu ini bisa menetralisir rasa pedas. Iya. Silakan Pak, kalau kepedesan diminum bulan. Pak. Ya itu salah satu tips kita hari ini. Kalau kepedesan minum susu. Tapi bener loh, ini bisa jadi tips juga ya? Betul. Ya kan, jadi hilangkan banyak pedasnya kan. kandungan lemaknya itu jadi bisa menetralisir rasa pedas di mulut kita nih Mirsa. Nggak, tapi ngomong-ngomong ini sambal apaan? Kemarin kan Oki habis dari Banjar, nih sambalnya orang Banjar. Oki habis dari sana. Ini namanya sambal acar. Dia biasa ngubek-ngubek daerah sana. Pengen lihat nggak gimana cara pembuatan sambal acar? Boleh ya. Oki silakan. Bu, ini kepala saya, Bu. Selamat pagi. Pagi-pagi sarapan mangga, siapa takut? Tapi menu sarapan mangga kali ini istimewa. Apalagi olahan mangga ini menjadi hidangan wajib warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sabar, sebelum mengolah si segar mangga, kita petik dulu buahnya. Oke, dari tadi dicain kok malah di sini. Mangganya kan udah ada di kulkas. Lah tadi kan disuruh Bang ambil di pohon. Ya, salah pengertian mungkin. Duduh, udah repot-repot manjat, ternyata mangga sudah ready di kulkas. Yuk kita langsung membuat sambal acan Raja Banjar. Disiapkan oleh ibu-ibu di rumah. Bu, jadi kalau ngomongin makanan di tiap-tiap daerah tuh beda-beda. Salah satunya sambal ini. Kalau di Sumatera Barat ya Bu, ada yang namanya sambal lado. Itu terkenal super pedas. Kalau di Jawa ada sambal korek yang khas sama rasa bawangnya. Nah, kalau di Banjarmasin ada sambal acar. Ini nanti ada campuran buah-buahannya ya, Bu. Tungguin aja nanti, kita bikin dulu. Untuk membuat sambal acan kualitas numero uno harus tanpa bahan pengawet. Karenanya semua bahan harus segar. Mulai dari mangganya sudah tentu, lalu cabai rawit, gula pasir, dan terasi. Oh iya, peran gula pasir tidak boleh dipandang sebelah mata loh. Karena gula pasir mampu menyerap kelebihan air sehingga bisa mencegah pertumbuhan bakteri pada sambal. Jadi gula pasir bisa mengawetkan makanan secara alami. Harum sambalnya sudah tercium nih pemirsa. Tumbuk terus sampai halus. Setelah sambal ditumbuk hingga halus, selanjutnya kita pirik atau ulek dengan menggunakan ulekan tradisional ini. Di rumah produksi sambal milik Bang Aulia, semua proses pengolahan masih serba tradisional. Maknyus deh pokoknya. Apalagi gaya ulekannya ini, otentik punya ibu-ibu Banjar. Mantap! Saking mantapnya, dalam sehari, para ibu mampu mengulek hingga 50 kg sambal. Ayo Bu, ulek terus, jangan kasih kendor. Sambal acan kalau nggak ada campuran buahnya ya Bu, ini bagai sayur tanpa garam. Kalau kata Inul Daratista ya. Makanya di sini mangga yang tadi udah saya ambil terus di blender, nanti dicampurin jadi sambal ini. Masukin di sini. Iya, masuk. Ada 3 varian rasa sambal acan, yakni mangga, terong, dan jeruk limau. Nah, supaya rasanya pas, urusan takaran tidak boleh meleset. 1 kg sambal dicampur dengan 400 mm sari buah. Kalau takaran pas, dijamin rasa sambal akan lebih nampol. Sambal yang dulu terkenal sebagai santapan Raja Banjar ini kini sudah bisa dicocol kapan saja dan di mana saja.
karena kemasannya lebih praktis pemirsa. Untuk kemasan botol kecil ukuran 125 gram ini biasa dijual dengan harga Rp15.000. Ini nih bahan dasarnya karena pakai cabai rawit ya Bu. Pedesnya nilainya tuh 8.000 dari 20.000 SHU atau Scoville Heat Unit. Kebayang kan rasa pedesnya kayak gimana? Wajib dicoba sambal acan ini nih. Sambal sih memang mantap, tapi untuk menikmatinya kita perlu main course-nya alias hidangan utama. Mumpung dapur masih ngebul, kita bakar dulu yuk ikan haruan yang sudah saya bumbu ini. Alamak, aroma si ikan bakar saja sudah sukses membuat perut keroncongan. Tapi tunggu, jangan buru-buru makan, karena masih ada satu menu olahan khas Banjar yang akan kami masak. Sayur mandai namanya. Bahan utama si sayur mandai adalah kulit cempedak. Itu tuh buah yang masih satu famili dengan nangka. Ini nih, kulit cempedaknya ini ternyata udah direndam selama setahun ya Bu. Gila, karena apa? Di sini kan cempedak itu buah musiman, jadi jarang-jarang keluar ya Bu ya. Keluarnya setiap setahun sekali, makanya buat memperbanyak stok, orang-orang sini biasanya merendam kulit cempedak ini pakai rendaman air garam. Setelah kulit cempedak kita potong-potong, selanjutnya digoreng hingga kering dan ditumis dengan campuran bumbu cabai, bawang putih, serta gula pasir. Makin lama lah nih masakan. Yummy, menu makan sehat ala Banjar pagi ini siap untuk disantap pemirsa. Olahan ikan bakar sayur mandai dan juga sambal acan menjadi menu makanan favorit masyarakat Banjarmasin. 1-2 kali lauk saya cocolkan ke sambal. Hasilnya, lidah tak hanya bergoyang nikmat, tapi juga ketagihan. Tapi kepedesan juga sih. Mantap banget. Udah, saya nggak kuat lagi. Pedes. Puas isi perut, saatnya melanjutkan jalan-jalan menyusuri Sungai Baritonan Elok. Pastinya dengan moda transportasi andalan warga setempat, kapal klotok. Kapal klotok disewa dengan harga Rp35.000 hingga Rp50.000 per orangnya. Indonesia ini selain mempunyai pulau-pulau besar yang eksotis, pulau-pulau kecilnya pun nggak kalah eksotis. Salah satunya Pulau Kembang ini. Pulau seluas 60 hektar ini jadi hunian monyet ekor panjang. Selain itu, di sini juga syarat akan nilai-nilai sejarah. Perjalanan menuju Pulau Kembang saya mulai lewat jalur Sungai Martapura. Pulau Kembang merupakan sebuah delta yang membentuk pulau kecil secara alami sejak ribuan tahun lalu. Pulau ini kemudian menjadi kawasan hutan konservasi Kabupaten Kalimantan Selatan. Di sini kita bisa melihat kegiatan monyet ekor panjang yang menjadi penghuni sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, agar perhatian monyet ekor panjang terpancing, siapkan kacang. Tuh, bener kan? Baru 5 menit kacangnya dipamerin. Monyet-monyet langsung datang berkerumun. Jadi ada 2 cara kalau manggil monyet di sini ya Bu ya. Dipanggil. Pakai kecerakan kacang yang ini sama dengan mulut. Rindangnya hutan di area mangrove membuat para monyet semakin betah. For your information nih, banyak sekali cerita asal-muasal bagaimana monyet-monyet ini bisa ada di Pulau Kembang. Salah satu versinya adalah pada zaman Kerajaan Queen. Sepasang monyet jantan dan betina yang bernama si Anggur konon dibawa oleh utusan kerajaan untuk menjaga pulau ini agar tidak rusak. Kemudian populasi monyet ekor panjang sejak saat itu mulai berkembang hingga sekarang. Hihihi, lucu sekali ya. Bu, jadi pokoknya kalau ke Banjarmasin jangan lupa kunjungi Pulau Kembang ini karena di sini Anda tuh bisa langsung berinteraksi dengan monyet-monyet asli penghuni pulau ini loh. Ini contohnya. Bu, ini kepala saya, Bu. Oki Arianto, Aini Fadila, Banjarmasin, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kayaknya si Oki benar-benar menikmati ya bermain bersama monyet, makan bikin sambal. Enak banget ya hidupnya jalan-jalan terus ya. Bener. Dan saya suka kagum nih sama Indonesia karena sambal aja jenisnya ada banyak banget pemirsa. Tadi barusan kita bahas sambal acan, nanti ada sambal bajak, sambal hijau, sambal terasi, sambal mangga, macam-macam banget. Nah itu tadi Anissa, aku pikir apa ya sambal di seluruh Nusantara ini udah aku cobain semuanya nih pemirsa. Ternyata masih lewat ini. Ini Ternyata sambal terasi ya berarti ya? Karena Indonesia itu sambal ya, kayak pakai terasi juga. Memang kalau Indonesia itu beragam sekali ya, sampai makanan pun mungkin banyak juga yang belum kita rasain. Nah kalau ada waktu pemirsa Rio jalan-jalanlah keliling Indonesia, kuliner,
Tapi kalau kita melihat potensi nggak ada waktunya, nggak usah keliling Indonesia. putih aja mau oke Biar Kresna yang anak-anak keliling. aja keliling Indonesia, kita tinggal tunggu oleh-olehnya. Oleh-olehnya kita cobain, ya kan? Tapi Sekarang kita jalan-jalan kemana nih? Kita ngomongin Nusantara, kita menuju ke Bandung dulu nih pemirsa. Tapi kita kali ini nggak ngomongin soal Wisata, kuliner. oh bukan, oh belanja artinya kan? Seneng banget biasa kalau perempuan pasti ngomongin belanja. Bandung belanja, oh bukan? Aku Bukan mau juga. ngomongin soal Oh manusia. jalan-jalan, manusia apa? Manusia bionik. Di Bandung ada maksudnya. manusia bionik. Setahu saya pemirsa, kalau manusia bionik itu misalnya tangan diganti pakai tangan robot, kaki diganti kaki robot. Tapi di Bandung ini bukan Oh, jadi manusia super nih bukan. pemirsa, tapi memang ada tempat spesialis pembuatan bagian anatomi tubuh nih. Bukan robot, tapi ya Bukan. apa ya, maksudnya bikin bagian-bagian tubuh manusia itu yang bikin palsunya gitu loh. Oh diganti. Diganti, tapi 90% ini mirip dengan aslinya di pemirsa. Jadi dibikin mirip itu karena biar si pemakai itu kembali ke percaya dirinya. Gitu. Oh jadi ini udah ada produksi lokal ya? Ada, Jadi kalau ada yang kehilangan kaki bisa diganti kaki palsu, Ya. kita udah bisa produksi sendiri. Bisa produksi sendiri. Oh, Dan coba. ini putih ada di sana. Lagi lihat cara pembuatannya? Enggak, mau ganti hidungnya katanya kayak palsu. Dia jahat. Ini Putih, coba kita lihat gimana sih Put. Silakan Put. Ini mirip banget sama yang aslinya ya, bahkan sama tangan saya aja tuh. Wilujeng Enjing, Bumi Pasundan, selamat pagi. Akhir pekan kali ini, saya manfaatkan untuk kangen-kangenan dengan para ponakan di kawasan Baranang Siang, Bandung, Jawa Barat. Menikmati sejuknya udara kota kembang di pagi hari. Sebuah kemewahan tak tergantikan. Namanya juga anak-anak ya, diajakin jalan santai justru ngebut larinya. Tuh kan, gak hati-hati sih, jadi nabrak deh. Aduh, saya kira apa itu yang jatuh? Ternyata bagian tubuh Pak Didi. Ih, serem juga pemirsa. Itu tangan Bapak lepas itu Pak. Tangan Bapak, Tangan Bapak lepas gini. tangan palsu. Oh ini tangan palsu Iya, Pak. tangan palsu. Wow, ini mirip sekali. Dan ini ternyata lentur ya Pak ya? Kirain Lentur. keras banget tapi Ya, lentur. lentur. Berarti ini sudah bisa dipakai untuk beraktivitas gitu Pak? Bisa. Ini bisa bermanfaat sekali buat Bapak. Sangat bermanfaat. Dipakai apa aja nih Pak sejauh ini nih Pak? Udah bisa dipakai apa aja? Bisa pakai motor sampai ke Ciwidey, Pangalengan, Subang. Nah, Kalau bisa gitu sekarang saya dikasih tahu nih Pak, ini buatnya di mana nih? di Pak Aep, Di Pak Aep. Iya. Itu di mana? di Kosambi. Kosambi. Iya. Kita ke sana aja Pak, saya diantar ya. Iya. Kecelakaan kerja saat bekerja di pabrik tekstil membuat Didi Supriyadi menjadi penyandang disabilitas. 12 tahun kepercayaan dirinya lenyap karena anggota tubuh yang tak lagi lengkap. Tapi berkat bantuan tangan buatan, ia kini bisa menjalani hidup hampir menyerupai sedia kala. Nah pemirsa, sampai juga nih saya di tempat Pak Aep, pengrajin alat peraga anatomi tubuh. Putih Pak Aep ini yang bikin tangan palsu teh. Wah, jadi nggak cuma tangan aja ya Pak ya berarti ya? Enggak banyak. Oh, ada banyak. Tangan buatan yang digunakan Pak Didi adalah hasil kerja keras Aep Suharto. Di usianya yang ke-50 tahun, Aep sudah mampu membuat beragam organ tubuh. Mulai dari tangan, kaki, gigi, alat kelamin, hingga wajah yang bisa menyerupai aslinya. Tekniknya satu dengan teknik cetak, ya. Kedua manual. Oh, berarti Ya. lewat apa tuh Pak kira-kira gitu? Dengan media foto dulu ya. Oh, iya. Objeknya ada foto, lalu kita bikin manual. Kalau untuk patung kayak begini untuk 3 dimensi baru kita main lukis, main dempul, main apa kayak begitu. Setelah Wow, keren banget ya pemirsa. Hanya melihat dari foto saja, Pak Aep bisa membuat patung yang memiliki lekukan hidung, mata, mulut, bahkan garis wajah yang mirip dengan aslinya. Ini untuk penyakit apa nih Pak? ini diabetes. Diabetes. Wah, jadi pemirsa di sini lengkap banget. Selain untuk membantu yang disabilitas, nah di sini juga menyediakan alat-alat peraga untuk kedokteran. Sebetulnya zaman dahulu itu menggunakan jenazah, tapi di tahun 1981 itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan jenazah demi menghormati jenazah itu. Jika cara yang pertama menggunakan foto, maka kali ini kita akan membuat replika dengan proses yang lain lagi.
Siapkan campuran rubber sintetis atau karet sintetis dengan bedak tabur. Jangan lupa silikonnya. Ya, silikon ini adalah bahan inti dalam pembentukan bagian tubuh. Oleskan silikon ke bagian tubuh yang akan dibentuk. Kita coba jari saya ya pemirsa. Oleskan sekelilingnya hingga tebal. Tunggu hingga mengering. Sip, kalau sudah kering, tarik silikonnya. Kemudian masukkan campuran rubber sintetis dengan bedak ke dalam cetakan silikon. Ini jangan sampai penuh gini, nanti kita pakai buat lapisan luar aja, jadi kita buang. Oh, jadi nanti akan terbentuk bagian lingkaran yang di luarnya itu aja ya. Betul, dalamnya kopong ya. Setelah itu, panaskan dengan menggunakan oven. Pemanasan untuk memperkuat hasil pencetakan. Tunggu selama 10 menit dengan suhu minimal 185 derajat Celcius. Suhu tidak boleh terlalu panas karena justru bisa merusak cetakan. Tapi tidak boleh terlalu rendah juga loh, karena cetakan bisa gagal matang dan tidak mengeras. Jadi suhunya harus yang sedang-sedang saja pemirsa. Sip, cetakan sudah bisa dikeluarkan dari oven. Hati-hati panas pemirsa. Tunggu terlebih dahulu hingga dingin, kemudian keluarkan hasil cetakannya. Jari tiruannya sudah jadi nih. Serem juga ya. Sekarang kita cetak penyangganya berarti ya. Untuk kebutuhan penyandang disabilitas, perlu ditambahkan dudukan atau penyangga yang sesuai dengan bagian tubuhnya. Seperti proses awal tadi pemirsa, masukkan kembali campuran rubber sintetis ke dalam cetakan jari. Kemudian, masukkan ke dalam oven. Tunggu selama 10 menit hingga panas dan matang. Tara, sudah jadi. Ini untuk penyandang disabilitas sudah disesuaikan. Dan ini alat peraga bisa. Bisa untuk alat peraga. Oh, sampai masuk. Dan untuk alat bantu protesa. Rasanya masih ada yang kurang nih. Soalnya belum diberi pewarna. Campurkan pewarna dan pengencer, kemudian semprotkan. Eits, jangan terlalu tebal ya memberi pewarnanya. Tipis-tipis saja. Udah jadi. Tapi kenapa punya saya banyak hitamnya? Warnanya nggak jelas. Punya bapak mana? Wow. Ini mirip banget sama yang aslinya ya. Bahkan sama tangan saya aja tuh. Lebih bagusan ini. Masing-masing alat peraga memiliki tingkat kesulitan berbeda dalam pembuatannya. Makanya harga jualnya bervariasi. Yang paling murah dibanderol seharga Rp1.200.000 sampai yang termahal Rp10 juta. Anatomi tubuh buatan Aib Suharto sudah melalang buana loh. Pemasarannya hingga ke Filipina, Brunei, Singapura, dan Vietnam. Keren kan? Putih Nurul, Hendra Kaswara, Bandung, Jawa Barat. Oke pemirsa, saatnya kita harus pamit karena masih banyak kegiatan ya hari Iya ini. dong, ini hari Minggu, Ya. harinya bersama keluarga, bersama orang terkasih. Mau ngapain habis ini kamu? Aku hari ini mau ngajak jalan anak dan juga istri. Soalnya kan aku dari hari Senin sampai hari Jumat kan Full ya? full sibuk. Mau kemana jalan-jalan? Mau jalan-jalan ya ke sini-sini aja, di dekat rumah kan ada taman tuh. Udah Ada main aja seru, di situ. tapi yang penting kan quality time ya. Kalau aku habis ini mau ganti baju olahraga, nyamperin suami yang lagi Car Free Day. Dia lagi ikut ini. Tadinya sih sebenarnya aku nggak nanya, event lari. Pengen kasih tahu aja. Sebenarnya aku nggak nanya, tapi kalau kamu ngomong kayak gitu ya udah aku nanya deh. Jadi mau ada acara mau Car ada Free event Day ya? lari, iya Car Free Day yaudah abis deh. ini. Kita ketemu ya pemirsa ya di Sudirman. Tuh, kamu mau ke Sudirman ya? Mau ke Sudirman. Nanti aku nyusul juga deh. Tapi nggak bisa lewat mobil loh, kamu harus lari kalau ke sana. Iya, namanya juga Car Free Day, nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak Oke. lari jalan aja ya. Iya. Oke pemirsa, kita ketemu lagi Sabtu dan Minggu depan di jam yang sama tentunya dengan informasi yang menarik lainnya. Bersama saya Indrawan. Dan saya Anissa Pohan, tonton terus. Selamat pagi. I know it breaks your